Ya. Oke Pak. Sudah. Kita masuk YouTube. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya dan selamat datang di Dataran Tinggi Dieng dan perkenalkan nama saya sebagai pemandunya AA Wijaya, dilahirkan di Kota Wisata Lembang, Jawa Barat. Saya jadi pemandu di sini baru 40 tahun lewat 11 bulan. Makasih Bunda. Kalau dulu Bapak dan Bunda pernah melihat acara Silat Misteri RCTI dan Gapura jelek-jelek begini, saya pernah jadi aktornya ya. Semua sudah ada di Dieng di ketinggian 2093 meter dari atas permukaan laut. Nama Dieng berasal dari bahasa Sanskerta dari kata Ardi yang berarti gunung dan Hyang yang berarti surga. Jadi ini artinya Bunda dan Bapak datang ke surga. Karena kedatangan bidadari yang cantik ini alhamdulillah. Kemudian candi-candi di Dieng ini sebenarnya baru ditemukan di tahun 1814 oleh arkeolog Belanda Dr. Theodor van Eret dan H.C. Cornelius. Pada waktu ditemukan seluruh candi ini masih tergenang air, Bu. Baru pada tahun 1856 dikeringkan oleh Dr. Van Kinsbergen dengan ditemukannya sistem irigasi kuno yang tersumbat selama berabad-abad di sebelah barat sana dan dinamakan Gangseran Aswatama. Berdasarkan pendapat sebagian ahli, konon Candi di Dieng merupakan salah satu candi yang paling tua di Jawa Tengah yang dibangun oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Ingat baik-baik, Hin artinya no atau tidak, Du artinya violence atau kekerasan. Jadi Hindu itu artinya no violence doctrine yang pernah dilaksanakan dengan baik oleh Mahatma Gandhi. Kata candi berasal dari Candika Gerha. Candika itu nama lain dari istri Siwa sebagai Dewi Maut. Gerha itu artinya rumah. Jadi candi ini dibangun, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menyembah Sang Pencipta, Bunda, yang dinamakan Sang Hyang Widiwasa. Pada prinsipnya candi dibagi tiga, bawah Burloka, dunia bawah tempat manusia seperti sekarang kita ini hidup. Bagian badan candi dinamakan Buarloka, artinya dunia tengah tempat manusia yang telah disucikan. Dan bagian atas candi itulah yang disebut Swarloka, artinya dunianya para dewa. Jadi filosofinya manusia ini hidup, suatu saat mati, tapi karena karmanya baik, maka naiklah ke surga. Amin, semoga demikian. Amin. Tetapi saking cintanya nenek moyang kita orang Hindu kepada anak cucunya sampai akhir zaman nanti, tanpa membedakan siapapun di antara kita, cuma sayangnya tidak setiap manusia sadar dan menyadari, maka di tiap pintu masuk candi, coba diperhatikan Bunda, di tiap pintu masuk candi dan di tiap relungnya, yaitu kotak bagian luar dari segala arah, selalu dihias oleh kepala raksasa yang menakutkan yang disebut Kala. Kala dalam agama Hindu nama lain dari Siwa sebagai dewa perusak. Di dalam seluruh bahasa yang ada di dunia, arti dari Kala itu adalah waktu, Bunda. Jadi segala sesuatu di dunia ini termasuk harta, tahta, dan jabatan yang manusia miliki akan rusak. Salah satu faktor adalah waktu, apalagi jikalau manusia itu sendiri salah menggunakan waktunya. Lost time can be won again. Waktu terluang takkan terulang. The best time will never comes twice. Waktu yang paling baik tidak akan pernah datang dua kali. Di Islam wal asri demi waktu. Orang Inggris lebih radikal lagi mengatakan time is money, waktu adalah uang. Tetapi di sini Ibu harus menjadi saksi dan saya harus berkata kepada semua tamu laki-laki saya di sini, if you had a lot of money, if you had a lot of money more than enough, jikalau engkau sudah mempunyai uang lebih dari cukup, diingat jangan sampai ada wanita idaman lain di samping, di kiri, di kanan, dan di belakang. One lady makes you happy, two ladies make you crazy. Satu istri bahagia, dua istri gila. Kok bapaknya diam semua? Bunda satu lagi ya, maaf. Jadi candi ini didedikasikan untuk Dewa Siwa. Siwa di Bali dan di India banyak sekali namanya, Bu. Ada 1008 nama. Dari 1008 nama yang diingat orang itu rata-rata ada nama, 10 nama, yaitu Mahakala, Mahadewa, Mahaguru, Iswara, Harihara, Ardanari, Lokapala, Nataraja, Nandiswara, dan Parwata. Dari 10 ini yang paling menggaung adalah yang ketiga, Mahaguru, artinya Siwa guru bagi dunia. Dengan ajarannya di Bali dan di India sama persis Dasa Sila. Dasa artinya 10, sila artinya aturan. 10 aturan hidup menurut kacamata agama Hindu. In English please. Ahimsa, not to kill. Brahmacari, to lead a pure and godly life.
Satya to be truthful and reliable, Awiya Waharika not to quarrel or not to fight, Asteya not to steal, Akroda not to become angry, Guru Sukrosa to love the religious teacher, Soka to purify one's mind and body, Ahara Lagawa not too eager to eat and drink much, and the last one Apramada, which means to be faithful to one's duty. This code governing ethical and social behavior is upheld and interpreted by the priest. Tapi kalau di Islam, hendaklah engkau menghormati akan ibumu 3 kali baru bapak. Amin. Yang namanya makhluk manusia yang paling mulia adalah yang paling hormat sama ibunya. Titik, tidak ada yang lain lagi. Betul nggak Bu? Dan kedudukan seorang ibu dalam tiap agama itu luar biasa. Bahkan kepala negara merangkap kepala pemerintahan yang menjalankan hukum dengan adil patut dicontoh oleh kepala negara, seluruh kepala negara yang ada di Nusantara adalah seorang ibu. Ratu Sima pertengahan abad ke-7. Walaupun anak sendiri salah dihukum dengan hukum negara yang berlaku, tidak dilindungi. Apalagi kalau menteri-menterinya yang salah dihukum. Kemudian wanita yang paling kuat di tanah Jawa juga adalah seorang ibu, yaitu Nyonya Menir, berdiri sejak sampai sekarang Berdiri ini ya, benar-benar. Dan saking dihormatinya perempuan mesti bisa kasih cuti hamil di tiap instansi. Tapi itu cuti tidak pernah diberikan kepada yang menghamilinya ya Bu. Kami fotokan dulu, lanjutkan ya. Mana tadi saya pinjam iPhone-nya sama-sama. iPhone-nya saya pinjam lagi yang tadi.